Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia pernah mencatat sejarah kelam, yaitu ketika Partai Komunis Indonesia melancarkan aksinya memburu serta membunuh para jenderal dan ulama. PKI membabi buta berupaya menghabisi orang-orang yang dekat dengan Islam, termasuk para pengasuh pondok pesantren. Seorang antropolog Amerika bernama Robert Jay yang mulai tahun 1953 turun ke Jawa Tengah menggambarkan kekejaman PKI. Robert antara lain mengungkapkan bahwa PKI menggunakan kekuatan untuk melenyapkan bukan saja para pejabat pemerintah pusat, tetapi juga penduduk biasa yang merasa dendam. Mereka itu terutama ulama-ulama tradisionalis, santri, dan lain-lain yang dikenal karena kesalehan mereka kepada Islam. Mereka ini ditembak, dibakar sampai mati, atau dicincang-cincang, kadang-kadang ketiga-tiganya sekaligus. Masjid dan madrasah dibakar, rumah-rumah pemeluknya dirampok dan dirusak. Keganasan PKI juga merembet ke Ponorogo, di Pondok Gontor. Mereka memburu pimpinan Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Imam Zarkasi untuk dibunuh. Ahmad Ghazali Fatidi, Wasekjen Forum Mubaligh Alumni Gontor dan Pelayanan Pesantren Alam Bumi Al-Quran Wonosalam Jombang menuliskan kembali kisah menegangkan pengerusakan Pondok Gontor dan upaya pembunuhan para kiai oleh para aktivis PKI. Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Inilah yel-yel yang diteriakkan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1948. Sejak tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan negara Soviet Indonesia di Madiun. Otomatis Magetan, Ponorogo, Pacitan menjadi sasaran berikutnya. Kiai di Pondok Takeran, Magetan sudah dihabisi oleh PKI. Sekitar 168 orang tewas dikubur hidup-hidup. Kemudian PKI geser ke Ponorogo dengan sasaran Pondok Modern Darussalam Gontor. Pimpinan Kiai Haji Imam Zarkasi dan Kiai Ahmad Sahal dibantu kakak tertua beliau berdua, Kiai Haji Rahmat Soekarto, yang saat itu menjabat sebagai lurah desa Gontor, pun merembuk bagaimana menyelamatkan para santri dan Pondok Gontor. Sudah Pak Sahal, Anda saja yang berangkat mengungsi dengan para santri. Yang diketahui Kiai Gontor itu ya Anda, biar saya yang menjaga pesantren. Tidak akan dikenali saya ini, kata Pak Zar. Pak Sahal pun menjawab, tidak, bukan saya yang harus mengungsi, tapi kamu Zar. Kamu lebih muda, ilmumu lebih banyak, pesantren ini lebih membutuhkan kamu daripada saya. Saya sudah tua, biar saya hadapi PKI-PKI itu. Akhirnya diputuskanlah bahwa beliau berdua pergi mengungsi dengan para santri. Penjagaan pesantren diberikan kepada Kiai Haji Rahmat Soekarto. Berangkatlah rombongan Pondok Gontor ke arah timur menuju Gua Kusumo, saat ini dikenal dengan Gua Sahal di Trenggalek. Mereka menempuh jalur utara melewati Gunung Bayang Kaki. Pak Sahal pun berujar, korban harta, korban tenaga, korban pikiran, jika perlu nyawa sekalian akan aku berikan. Sehari setelah santri-santri mengungsi, akhirnya para PKI betul-betul datang. Mereka langsung bertindak ganas dengan menggeledah seluruh Pondok Gontor. Tepat pukul 3 sore, PKI mulai menyerang pondok. Senjata ditembakkan, mereka sengaja memancing dan menunggu reaksi orang-orang di dalam Pondok Gontor. Setelah tak ada reaksi, mereka berkesimpulan bahwa Pondok Gontor sudah dijadikan markas tentara. Pukul 5 sore, mereka akhirnya menyerbu ke dalam pondok dari arah timur. Kemudian disusul rombongan dari arah utara. Tak lama kemudian datang dari rombongan penyerang dari arah barat. Mereka seakan-akan dikepung. Jumlah waktu itu ditaksir sekitar 400 orang PKI. Dengan mengendarai kuda, pimpinan tentara PKI berhenti di depan rumah pendopo Lurah Kiai Haji Rahmat Soekarto. Mengetahui kedatangan tamu, Lurah Rahmat menyambut tamunya dengan ramah, serta menanyakan maksud dan tujuan mereka. Tanpa turun dari kuda, pimpinan PKI ini langsung mencecar Lurah Rahmat. Kemudian mereka meninggalkan rumah Lurah Rahmat, nekat masuk tempat tinggal santri, lalu berteriak-teriak mencari Kiai Gontor. Mana kiainya? Mana kiainya? Suruh menghadap PKI sini.
ucap salah satu pimpinan PKI. Karena tak ada sahutan, mereka pun mulai merusak pesantren. Gubuk-gubuk asrama santri yang terbuat dari gedek bambu dirusak. Buku-buku santri dibakar habis. Peci, baju-baju santri yang tidak terbawa mereka bawa ke pelataran asrama. Mereka menginjak-injak dan membakar sarana peribadatan. Berbagai kitab dan buku-buku termasuk beberapa kitab suci Al-Quran mereka injak dan bakar. Akhirnya PKI pun kembali ke rumah Lurah Rahmat, lalu berusaha masuk ke rumah untuk membunuh Kiai Haji Rahmat Soekarto. Mereka sambil teriak, "Mana lurahnya? Mau ikut PKI apa tidak? Kalau tidak mau masuk anggota PKI, kita sembelih sekalian di sini." Namun tak berapa lama sebelum mereka bisa masuk ke lurah rumah Rahmat, datanglah Laskar Hizbullah dan pasukan Siliwangi. Pasukan itu dipimpin Kiai Haji Yusuf Hashim, putra bungsu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pasukan PKI itu akhirnya lari tunggang langgang karena serbuan itu, membiarkan pondok modern Darussalam Gontor dalam keadaan porak-poranda. Semoga sejarah ini menjadi pengingat dan pelajaran berharga untuk perjuangan mempertahankan agama Islam, pesantren, bangsa, dan negara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.